Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Cilvi Amada atau bisa dipanggil dengan nama Adit dengan NIM 225080101111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA, RNA, dan dogma sentral. Nah, apa sih DNA itu? DNA merupakan rantai molekul yang membawa informasi genetik yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Informasi genetik ini bisa berupa sifat, ciri khas, warna kulit, warna rambut, dan mata. DNA ini terletak di dalam inti sel, dan DNA sering disebut dengan sebutan double helix karena bentuknya yang seperti tangga berpilin. Selanjutnya ada struktur DNA rantai helix ganda. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida yang merupakan unit dasar yang membentuk polinukleotida di dalam DNA. Dalam nukleotida ini terdapat basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan gugus fosfat. Dalam basa nitrogen ini ada yang namanya adenin, timin, guanin, dan sitosin. Keempat ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu purin dan pirimidin. Golongan purin ini adalah adenin dan guanin, sedangkan golongan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Kemudian gula deoksiribosa. Gula ini ditemukan dalam struktur DNA yang dimana gula deoksiribosa ini bersama dengan basa nitrogen sehingga membentuk tangkai dalam DNA. Kemudian ada gugus fosfat yang dimana gugus fosfat merupakan komponen yang terhubung dengan gula deoksiribosa dalam setiap nukleotida. Gugus fosfat ini membentuk tangkai luar DNA dengan gula deoksiribosa. Nah, di dalam nukleotida ini terdapat ikatan hidrogen, yang dimana ikatan hidrogen ini berfungsi untuk menghubungkan pasangan basa. Seperti ikatan hidrogen ini menghubungkan antara adenin dan timin dan atau guanin dan sitosin. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida ini merupakan unit dasar dari nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat. Kenapa? Karena gugus fosfat dalam nukleosida ini mengalami hidrolisis yang menyebabkan gugus fosfat tersebut tidak ada. Selain itu, nukleosida merupakan monomer penyusun asam nukleat. Nukleosida tersusun dari gula ribosa, basa nitrogen. Nah, dalam nukleosida ini terdapat ikatan fosfodiester, yang dimana ikatan fosfodiester ini menghubungkan antara atom karbon pada posisi 3 dari satu molekul gula dan atom karbon pada posisi 5 dari atom lain. Selanjutnya ada macam-macam DNA. DNA memiliki 3 macam, yaitu DNA genomik, DNA plasmid, dan DNA mitokondria. DNA genomik ini merupakan keseluruhan DNA pada suatu organisme yang dapat juga dikatakan sebagai DNA lengkap di suatu individu. Selanjutnya ada DNA plasmid. DNA plasmid ini merupakan DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup, terutama pada plasmid. Nah, pada DNA plasmid ini biasa digunakan untuk menyisipkan gen terutama pada plasmid bakteri. Plasmid bakteri ini biasanya digunakan untuk menyisipkan gen dari makhluk hidup untuk membentuk DNA rekombinan. Kemudian ada DNA mitokondria. DNA mitokondria ini DNA yang terletak dalam mitokondria.
DNA mitokondria memiliki laju mutasi tinggi, sehingga DNA ini hanya diturunkan oleh induk betina kepada anaknya saja. Dan hal ini tidak terjadi DNA rekombinan. Nah, setelah kita membahas DNA, selanjutnya kita akan membahas tentang RNA. RNA merupakan asam nukleat rantai tunggal yang merupakan hasil dari transkripsi DNA. RNA hanya memiliki satu rantai saja, tidak seperti DNA yang memiliki dua rantai. RNA hanya memiliki satu rantai saja. Nah, di sini RNA berperan dalam proses sintesis protein. Namun, pada virus tertentu, RNA juga berfungsi untuk membawa informasi genetik. Selanjutnya ada struktur DNA. Molekul RNA memiliki bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA ini memiliki bentuk pita tunggal dan pita berpilih. Tiap pita RNA ini terdapat polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Nah, di tiap ribonukleotida ini tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa nitrogen ini seperti dalam DNA terdapat adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, urasil ini menggantikan timin yang terdapat dalam DNA itu. Kemudian ada gula ribosa. Gula pentosa ini menjadi bagian dari RNA. Ribosa memiliki satu atom oksigen lebih banyak dibandingkan deoksiribosa yang merupakan gula pentosa dalam DNA. Kemudian ada gugus fosfat. Fosfat merupakan komponen bagian dalam struktur RNA. Fosfat berikatan dengan gula ribosa melalui ikatan fosfodiester yang akan membentuk rangkaian polimer yang disebut dengan rantai RNA. Selanjutnya ada penyusun nukleotida. Penyusun nukleotida ini ada gula pentosa dan basa nitrogen. Seperti yang dijelaskan tadi, gula pentosa ini adalah salah satu komponen utama dari nukleotida pada DNA. Nah, gula pentosa yang digunakan adalah deoksiribosa. Sedangkan pada RNA ini, gula pentosa yang digunakan adalah ribosa. Kemudian ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini adalah komponen kedua dari nukleotida. Basa nitrogen ini merupakan molekul yang mengandung nitrogen dan menjadi bagian yang bertanggung jawab untuk membawa informasi genetik dalam DNA maupun RNA. Selanjutnya ada macam-macam RNA. RNA memiliki 5 macam, yaitu mRNA atau messenger RNA. Yang kedua ada rRNA atau ribosom RNA. Yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer. Yang keempat ada miRNA atau mikroRNA. Yang kelima ada snRNA atau small nuclear RNA. Pertama yaitu messenger RNA. mRNA ini dibentuk dalam nukleus dan akan dikeluarkan menuju sitoplasma sebagai pembawa informasi dari DNA untuk membentuk protein tertentu. Dalam mRNA ini terdapat rangkaian 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon yang akan berpasangan dengan antikodon pada RNA transfer. Yang kedua ada ribosom RNA. Ribosom RNA ini merupakan struktur yang membentuk organel ribosom yang dimana ribosom ini tempat terjadinya pembentukan protein. Ribosom terbentuk dari gabungan antara RNA ribosom dengan protein tertentu. Selanjutnya ada RNA transfer. RNA transfer ini terletak pada sitoplasma dan akan membawakan asam amino khusus sebagai bahan pembentuk protein. Antikodon pada RNA transfer ini akan berpasangan dengan kodon pada mRNA. Setelah terbentuk ikatan kodon dan antikodon ini, asam amino akan dilepaskan sebagai bahan baku protein. Yang kedua, selanjutnya ada
Selanjutnya ada miRNA atau mikroRNA. MikroRNA ini merupakan salah satu RNA yang tidak menjadi atau bisa disebut dengan non-coding RNA yang berfungsi untuk mengatur ekspresi gen. Kemudian ada snRNA atau small nuclear RNA. Ini merupakan salah satu molekul RNA kecil yang ditemukan dalam badan kajal dari inti sel dalam sel eukariotik. Setelah kita membahas tentang RNA, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara DNA dengan RNA. Perbedaan ini ada 6, yaitu yang pertama adalah pada rantai polinukleotidanya. Pada DNA, rantai polinukleotida terdiri dari dua rantai yang saling berpautan sehingga membentuk struktur heliks ganda. Sedangkan pada RNA, rantai polinukleotidanya hanya terdiri dari satu rantai tunggal saja. Selanjutnya pada letak. Letak DNA terdapat di dalam inti sel, terutama pada mitokondria. Sedangkan pada RNA terletak di luar sel sebagai molekul bebas atau sebagai komponen virus. Kemudian pada gula pentosanya. Pada DNA, gula pentosanya ini lebih stabil. Sedangkan pada RNA, gula pentosanya kurang stabil karena ada kelompok hidroksil pada karbon 2. Selanjutnya pada basa nitrogennya. Pada DNA, basa nitrogennya terdapat adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA terdapat adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Selanjutnya pada kadarnya. Dalam DNA, kadar DNA dalam sel eukariotik lebih tinggi. Sedangkan pada RNA lebih dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan sel dalam sintesis protein. Selanjutnya perbedaan terdapat pada fungsinya. Fungsi DNA ini sebagai materi genetik yang mengandung informasi genetik. Sedangkan pada RNA berfungsi untuk transkripsi dan translasi untuk proses sintesis protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Nah, apa sih dogma sentral itu? Dogma sentral adalah konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dari DNA ke RNA dan akhirnya ke protein. Dogma sentral ini menyatakan bahwa informasi genetik dalam DNA ditranskripsi menjadi RNA melalui proses transkripsi, dan RNA tersebut akan ditranslasi menjadi protein melalui proses translasi. Seperti pada gambar yang saya cantumkan ini, pertama-tama DNA akan mengalami replikasi dan akan mengalami proses transkripsi sehingga menjadi RNA. Selanjutnya RNA ini akan terjadinya proses translasi yang akan menjadi protein. Pertama-tama ada replikasi yang merupakan tahap awal dari proses dogma sentral. Nah, replikasi ini pada tahap awal, kompleks heligase primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi dua rantai tunggal leading strand dan lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil sehingga memiliki kecenderungan untuk kembali ke struktur rantai ganda. Single strand DNA binding protein berperan untuk mencegah kedua rantai tunggal yang telah terpisah kembali menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase tidak dapat mulai bekerja bila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Daerah primer RNA ini akan dibuat oleh Euler primase. Ketika primase telah memasang daerah primer yang dikenali DNA polimerase, maka DNA polimerase akan memulai sintesis DNA baru dengan arah 5:3 karena DNA memiliki struktur antiparalel. Maka pada
rantai utama, pola sintesis rantai ganda akan berjalan dari arah posisi 3 ke 5. Tidak seperti healing strand yang proses replikasinya langsung dilakukan pada lagging strand yang memiliki konformasi 5 ke 3. DNA polimerase tidak dapat langsung bekerja karena akan menghasilkan struktur DNA yang paralel. Oleh karena itu diperlukan fragmen Okazaki. Fragmen ini diletakkan oleh primase pada jarak beberapa basa di depan sehingga replikasi dapat dilakukan dengan arah 5 ke 3. Hal ini akan terus berulang sehingga replikasi DNA berjalan secara tahap dan demi tahap. Enzim ligase berperan untuk menyambungkan fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Selain itu, replikasi juga berperan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Setelah tahap replikasi, ada yang namanya tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses pemindahan informasi dari DNA ke mRNA yang merupakan serangkaian tahapan pembentukan mRNA dari DNA. Proses ini sebenarnya merupakan awal mula informasi pada DNA dipindahkan menuju protein pada makhluk hidup. Pada tahap transkripsi ini diawali dengan pemutusan ikatan hidrogen pada DNA oleh protein-protein pengurai DNA. Proses tersebut mengakibatkan terbukanya rantai DNA pada berbagai tempat. Terbukanya rantai DNA ini memicu RNA polimerase melekat ke daerah yang dinamakan dengan promotor RNA. Polimerase ini selanjutnya akan melakukan sintesis molekul mRNA dari arah 3 DNA, sedangkan pada mRNA dimulai dari ujung 5 menuju 3. Dari kedua rantai DNA ini hanya salah satu rantai yang akan diterjemahkan menjadi mRNA. Rantai DNA ini yang diterjemahkan menjadi protein dinamakan dengan rantai sense atau DNA template. Sedangkan rantai pasangannya dinamakan dengan DNA antisense. Dari DNA template inilah mRNA akan membentuk rantai berpasangan dengan basa-basa yang ada pada DNA sense. Komponen untuk pembuatan mRNA ini terdapat dalam bentuk nukleotida trifosfat seperti adenin trifosfat atau ATP, guanin trifosfat GTP, urasil trifosfat UTP, dan sitosin trifosfat atau CTP. Fungsi dari RNA polimerase ini untuk mengkatalis reaksi penempelan nukleotida trifosfat sehingga terbentuknya rantai dengan cepat. Energi yang digunakan untuk menjalankan reaksi tersebut berasal dari masing-masing nukleotida trifosfat yang kaya akan energi. Pada saat sintesis mRNA berhasil, terdapat sebuah penanda terminasi yang bertugas untuk menghentikan sintesis mRNA. mRNA ini akan terbentuk dan yang terbentuk selanjutnya akan dipindahkan dari inti menuju ribosom. Kemudian diterjemahkan menjadi protein di ribosom. Dan hasil transkripsi di DNA ini adalah pre-mRNA, yang artinya mRNA ini belum siap untuk ditranslasi. Hal tersebut disebabkan karena pre-mRNA masih banyak mengandung intron, yang merupakan rangkaian kodon yang tidak bisa diterjemahkan menjadi protein. Intron ini sangat banyak pada DNA eukariotik. Bagian yang akan menjadi mRNA matang dinamakan dengan ekson. Ekson mengandung informasi yang diterjemahkan menjadi protein. Oleh karena itu, organisme eukariotik memiliki tahapan splicing mRNA. Proses splicing ini berguna untuk membuang bagian intron yang secara genetik tidak mengandung informasi terkait asam amino. Splicing terjadi sebelum mRNA dikeluarkan dari inti sel.
Langkah-langkah untuk melakukan splicing pre-mRNA ini, yang pertama, intron membentuk suatu lengkungan, sedangkan SNRPRNPS melekat untuk membentuk splice kosong. Selanjutnya, intron akan dipotong dan ekson akan disambung bersamaan. Selanjutnya, mRNA yang sudah matang dapat keluar dari nukleus menuju ribosom untuk melalui proses translasi. Setelah tahap transkripsi selesai, lalu akan dilanjutkan dengan tahapan proses translasi. Proses ini terjadi di dalam ribosom dan melibatkan pembacaan kode genetik pada mRNA dan konversi menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Proses translasi ini melibatkan iRNA atau RNA transfer dan ribosom sebagai komponen penting. Nah, proses translasi ini ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap pertama yaitu inisiasi. Pada proses ini, setelah mRNA sampai di ribosom, mRNA akan menempel pada subunit kecil ribosom melewati ujung 5. Pada saat bersamaan, RNA transfer ini akan menempel pada subunit besar ribosom. Proses tersebut akan menyebabkan asam amino metionin dengan kodon AUG menjadi asam amino pertama yang menempel pada ribosom. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa asam amino metionin merupakan asam amino yang selalu pertama kali menempel pada ribosom saat sintesis protein. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kodon start atau AUG itu, yang merupakan kode untuk proses perangkaian asam amino. Selanjutnya ada proses elongasi. Pada tahap elongasi ini, setelah proses inisiasi selesai, proses selanjutnya adalah penerjemahan. Setelah proses inisiasi selesai, akan dilanjutkan dengan proses elongasi. Setelah proses inisiasi selesai, akan dilanjutkan dengan proses elongasi. Pada proses ini akan terjadinya penerjemahan kodon triplet dan penempelan asam amino sehingga membentuk rantai. Penerjemahan kode ini akan diikuti pengikatan asam amino sesuai dengan kodon oleh RNA transfer, yang kemudian akan dibawa ke kompleks ribosom dan digabungkan dengan asam amino yang sudah ada sebelumnya. Proses tersebut akan berlangsung sampai munculnya kodon terminasi. Setelah itu proses elongasi akan diakhiri saat terbacanya rangkaian kodon UAG atau UGA. Kodon ini bukan pengkode asam amino, melainkan kodon yang memerintahkan untuk penghentian sintesis protein atau terminasi. Faktor pelepas ini akan menempel pada ribosom setelah pembacaan kodon stop. Faktor pelepas tersebut akan menyebabkan terlepasnya mRNA dari ribosom. Selanjutnya akan diikuti dengan pemisahan subunit besar dan kecil ribosom. Setelah kita membahas tentang proses dogma sentral, kita akan membahas tentang enzim yang berperan. Yang pertama ada enzim helikase, yang kedua ada DNA polimerase, yang ketiga ada ribonuklease, yang keempat ada RNA polimerase, yang kelima ada RNA transfer. Peran enzim helikase ini berfungsi untuk membagi DNA menjadi 2 single strand dinding protein. Kemudian pada DNA polimerase ini,
memiliki peran untuk mensintesis DNA. Yang ketiga, pada ribonuklease ini berperan dalam proses pematangan semua molekul RNA. Yang keempat, ada RNA polimerase yang berperan untuk membantu mempercepat proses pembentukan RNA. Yang kelima, ada RNA transfer yang berperan sebagai pembawa asam amino yang akan kemudian dicocokkan dengan kodon yang ada di mRNA. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.